Subsidi 550 triliun untuk BBM aja udah sangat memberatkan pemerintah, apalagi mau subsidi gratis. Memangnya uang bisa tumbuh dari pohon? Atau memangnya uang bisa dicetak dengan mudah kayak cetak baliho? Kalau cuma subsidi buat sepeda motor, orang-orang yang punya mobil bisa ngakalin. Mereka beli motor, lalu tiap hari isi BBM tangki penuh, lalu pulang ke rumah disedot dan dipindahkan ke tangki mobil. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaworld. Saya jujur harus mengatakan bahwa kubu Prabowo benar-benar sudah putus urat malu. Beberapa waktu lalu di Labuan Bajo ada baliho besar bergambar Prabowo dan Gibran. Masyarakat NTT mendukung Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Seperti itulah kira-kira tulisan di baliho itu. Gibran bilang dia tidak tahu soal baliho itu dan tidak ada yang minta izin sama dia untuk dijadikan latar baliho. Mereka tidak malu, tidak mau tahu komentar orang lain. Meskipun Gibran kader partai lain, mereka pokoknya ngegas terus, jangan kasih kendor. Buktinya, baru-baru ini ada lagi baliho yang sama dengan latar Prabowo dan Gibran di jalanan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Baliho itu ada tulisan "Maju Bersama Lintas Generasi". Warga yang ada di sekitar baliho tidak tahu siapa yang memasang baliho itu. Saya agak penasaran, apakah pendukung Prabowo tidak pede mendukung Prabowo? Apakah mereka malu kalau di baliho itu cuma ada gambar Prabowo sendirian? Prabowo jadi kelihatan kayak orang yang kurang pede dan suka mengemis dukungan dari Jokowi atau Gibran. Atau mungkin merasa sudah tua dan tidak ada yang bisa dibanggakan sehingga harus menggandeng yang muda? Kalau merasa sudah tua ya jangan nyapres lagi. Silakan kasih kesempatan kepada yang lebih muda. Kalian semua pasti yakin nama Jokowi atau Gibran cuma dimanfaatkan untuk menaikkan elektabilitas Prabowo. Jokowi dan Gibran cuma pion atau wayang supaya dapat menarik dukungan dari pro-Jokowi. Prabowo sudah terlanjur basah, makanya jor-joran kasih janji yang bombastis. Salah satunya adalah program makan gratis. Adik Prabowo bilang Prabowo sudah menyiapkan program makan gratis jika terpilih menjadi presiden. Program ini menyasar 44 juta anak sekolah, 30 juta anak-anak prasekolah, dan 77 juta ibu hamil. Biaya yang diperlukan adalah sekitar 400 triliun satu tahun. Inilah ciri-ciri tahun politik sudah tiba, di mana orang-orang yang tidak pernah dikenal tiba-tiba nongol dengan wajah penuh senyum. Dan juga banyak janji-janji bombastis yang lalu lalang. Kenapa saya sebut bombastis? Angka 400 triliun itu mau cari di mana? Sebagai perbandingan, subsidi BBM tahun 2022 sebesar 550 triliun aja sudah bikin pemerintah ngos-ngosan. Ini mau tambah anggaran 400 triliun untuk program makan gratis. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, dia yakin program makan gratis itu bisa terrealisasi. Katanya sih itu kecil, kalau program lumbung pangan berhasil. Masalahnya program food estate aja ada yang mangkrak. Gimana coba? Janji ini terlalu kejauhan dan semoga saja masyarakat tidak gampang percaya begitu saja. Ini adalah satu program yang katanya dipikirkan matang-matang, tapi sebenarnya tidak dipikirkan efek jangka panjangnya. Bisa-bisa negara goyang. Iya, kalau lumbung pangan sukses. Kalau gagal gimana? Duitnya pasti ditambal dari APBN. Ini tidak ada bedanya dengan partai sebelah yang katanya kalau Caimin menang maka subsidi BBM bakal gratis untuk pengendara sepeda motor. Siapapun pasti mau BBM gratis, tapi ya tolong jangan terlalu ngawur. Subsidi 550 triliun untuk BBM aja udah sangat memberatkan pemerintah, apalagi mau subsidi gratis. Memangnya uang bisa tumbuh dari pohon?
Atau memangnya uang bisa dicetak dengan mudah kayak cetak baliho? Kalau cuma subsidi buat sepeda motor, orang-orang yang punya mobil bisa ngakalin. Mereka beli motor, lalu tiap hari isi BBM tangki penuh, lalu pulang ke rumah disedot dan dipindahkan ke tangki mobil. Kalian pasti pernah dengar, dulu PKS juga pernah bikin janji yang aneh pada pemilu 2019. Kalau mereka menang, mereka akan memperjuangkan undang-undang untuk menghapus pajak sepeda motor dan juga SIM seumur hidup. Janjinya memang mantap, tapi PKS tetap tidak menang pemilu. Artinya masyarakat sudah pinter, bisa membedakan antara janji yang realistis dengan janji yang cuma omong kosong. Harus dipahami juga bahwa mereka yang tidak punya prestasi pasti akan memakai dua cara supaya masyarakat mendukung mereka. Yang pertama adalah menjual janji seindah surga, sewangi parfum mewah harga jutaan. Yaitu tadi, makan gratis, BBM gratis, pajak gratis. Kenapa enggak sekalian listrik gratis, air, gas, internet, PBB, pajak penghasilan juga gratis? Kenapa tidak sekalian janjikan semua anak-anak ditanggung biaya hidupnya dari lahir sampai lulus kuliah? Mereka mau supaya masyarakat terpesona dan tersentuh, supaya mereka berpikir ternyata ada ya pemimpin yang memikirkan beban rakyat. Itu namanya bukan memikirkan rakyat, tapi pelan-pelan menjerumuskan rakyat. Negara jadi terbebani, lalu goyang, dan ujung-ujungnya rakyat yang menderita. Yang kedua adalah menjual agama atau lewat perantara calo. Calo yang dimaksud adalah kelompok yang sok suci, suka demo demi nasi bungkus gratis, suka mengobrol surga dengan harga murah. Faktanya jualan agama masih lumayan laris di negara ini. Tapi di Pilpres 2024 ini, Prabowo dan Anies tampaknya sudah kapok. Mereka berusaha jauh-jauh dari kelompok intoleran penjual agama. Ingatlah, contoh nyata dari janji mulut sudah ada buktinya. Dari tahun 2017 sampai 2022 di Jakarta, gubernurnya pernah menjanjikan yang aneh-aneh. Katanya semuanya mungkin, hanya orang pesimis yang bilang tidak mungkin. Warga DKI bisa punya rumah sendiri, tidak perlu sewa rumah lagi. Buktinya dia ngibul. Janji-janji kayak begini masih belum punah karena masih ada orang yang percaya. Masih banyak orang yang bisa dibodohi dengan program-program yang tidak masuk akal. Makanya, kalau ada yang jualan gratis, ini itu, jangan langsung percaya. Pikirkan dengan kepala dingin, apakah itu mungkin atau mustahil? Apakah orangnya punya rekam jejak yang bagus untuk mewujudkan janji itu? Prabowo dan Anies sudah mencetak standar tinggi sebagai capres yang janjinya menembus langit. Ini adalah bukti mereka tidak punya apa-apa untuk dipamerkan ke masyarakat. Prabowo jualan baliho, dekat dengan Jokowi, mau membajak Gibran, program makan gratis. Gimana mau bikin Indonesia maju kalau programnya bikin orang ketawa? Saya yakin ke depan bakal ada janji-janji yang jauh lebih bombastis dari yang sekarang. Karena ada yang sedang panik akibat elektabilitas Ganjar rebound sangat kencang. Untuk mengcounter, terpaksa menjual janji-janji setinggi langit. Betul nggak? Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.